Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadhi burhanuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunung-gunung tinggi Allah berdirikan, langit tanpa tiang Allah yang tinggikan, sehingga manusia mendapatkan kemuliaan. Allah yang berikan manusia mendapatkan tempat-tempat yang spesial, Allah yang adakan. Yang pertama, fakir hormati Ustaz Khairun Nawan, mataan Allah betuli hati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, dan antum semua mudah-mudahan digabul hajat, dipanjangkan umur, wa khususan disetafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-afiyah. Kenapa manusia terkadang berani melawan Allah? Kenapa? Karena ada penyakit. Al-afiyah. Al-afiyah ini suatu bentuk daripada kesehatan rohaniyah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani mensifatkan manusia itu secara zahiriyah dan secara rohaniyah. Apa misal keberanian kita kepada Allah khianat, enggak amanah. Apa misal sudah sholat, sudah masih ada kekurangan di amal-amal setelahnya, sudah mengerjakan amal setelahnya, sudah masih ada kekurangan di sifatnya, sifat makhalul khata' nisyan, pasti. Yang membedakan manusia dengan yang lain hanya sepasang, rijal wa nisa, rijal wal mar'ah, hanya berbeda min sulbi Adam. Rijal wan nisa, yang membedakan manusia hanya dua. Jadi rijal, seorang laki-laki ini ada dua sifat. Sifat apa? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani kata Rasulullah sallallahu mensifatkan sifat yang zahir, badan, jasad, dan sifat yang rohaniyah, sifat yang batiniyah, yang enggak terlihat, ruh, sifat yang rohaniyah, secara rohaniyah. Mana dikatakan hati itu sebelahnya roh. Segala yang dikerjakan tangan seperti yang bergerak di hati. Apa yang dilihat, yang didengar telinga, dilihat mata, apa yang dilihat, didengar hati. Kebersihan hati berarti harus perhatikan hati yang kotor karena penyakit-penyakit zahir, atau mungkin ada luka di ujung kuku bila perlu. Ada luka di bagian mana di badan, itu menunjukkan bahwa secara zahiriyah, secara zahir luka di hati kita ya. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala ini mengutus Rasulullah ila rahmatil alamin, dalam setiap alam. Kita di alam manusia, di bawah lagi kita alam galab, di alam hati. Nah, di belakang lagi yang tambah nggak kelihatan lagi di alam ruh, di alam kematian, di alam barzah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan sultan aulia, raja wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani Allah jadikan raja daripada walinya Allah? Karena ada satu rahasia Allah, ada sir dari segala yang ada di dunia ini. Kenapa Allah menjadikan manusia untuk beribadah kepada Allah? Kenapa Allah jadikan jin untuk beribadah kepada Allah? Allah berfirman,
Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia orang mulia, jin mulia. Gaib ini jin bisa mulia kalau dia sholat. Kita manusia bisa mulia kalau kita sholat. Di sana ada kekurangan yang sangat benar-benar. Kenapa kita kurang ini? Karena kita nggak ngerti diri kita. Kita nggak ngerti kita nih manusia ini apa sih manusia? Manusia ini yang Allah ciptakan. Nah kalau Habib ngerti berarti Habib ngerti, bukan kita nggak ngerti siapa kita ini. Kenapa? Karena Allah sifatkan mahalul khata' wa nisyan. Wa ila kecuali Rasul Allah. Nabi-nabi Allah, Rasul-Rasul Allah. Nabi Muhammad Allah utus. Allah mengatakan itu kepada Rasulullah, ma arsalnaka. Sesungguhnya kau Rasul kepada seluruh alam, rahmatul alamin. Rahmah kepada seluruh alam. Yang Allah berikan segala sesuatu kepada Nabi. Kenapa? Dan sudah ada seorang Nabi Rasulullah Muhammad SAW ini di antara nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, nabi paling utama. Jadi di antara rasul dan nabi-nabi Allah ada yang lebih Allah utamakan lagi. Nah, itu sifat Allah. Nah, sifat kita ya sifat zahiriyah kita manusia. Nah, kalau kita manusia bisa merasa cukup segala sesuatu, harusnya seperti itu. Nah, tapi nggak akan pernah mampu. Kenapa? Karena sifat manusia Allah sifatkan makhalul khata' wa nisyan. Syekh Abdul Qadir Jailani juga begitu. Kita hidup dunia, kita dunia akan ketemu mati. Enggak selamanya kita ini hidup dalam zahir. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani sallallahu sirrahu bilang bahwa kita akan menemui alam ruh. Ada sifat di diri kita itu sifat rohaniyah. Sifat yang enggak nampak. Kalau kita makan sesuatu, dia masuk ke sana. Amal sesuatu akan dibawa ke sana. Thalabul ilmin, mencari ilmu akan bermanfaat, ilmu yang naf'an, yang bermanfaat. Yang enggak bermanfaat nyangkut di zahir. Nah, kenapa? Karena Allah rahmah. Karena utusan Allah Nabi Muhammad SAW dari sifat zatiyah, dari sifat Sayyidina Rasul SAW. Nah, Ahlul Bait Rasulullah, sahabat Rasulullah, kita umat Rasulullah dengan satu kitab Al-Quran Al-Karim, dengan satu Rasul Nabi Muhammad SAW. Kita melihat satu Khalik Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus syahadat, diterima syahadat, alhamdulillah, mati husnul khatimah. Terus syahadat, gak bisa ngucap syahadat. Ataukah yang mana? Ya, yang akhir, pasti yang akhir. Kenapa? Karena Allah memberikan jalan itu melalui wasilah Nabi Rasulullah SAW. Kalau kita ngerti jalan menuju ke akhirat, ya ibadah. Jalan menuju ke akhirat yang baik-baik, ya itu tadi ibadah. Kalau kita nggak mau tahu jalan menuju akhirat, nah ini orang yang abah, membengkang, lawan apa yang Allah perintahkan, nggak taat kepada aturan Allah. Kalau sama dikatakan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Jibril alaihi salam, wahyu demi wahyu diturun dengan ke Nabi Muhammad SAW ini Al-Quran Al-Karim. Nah, apa dikatakan Al-Quran ini ngerti Quran? Lah mungkin wallahu alam nggak ngerti. Terus apa? Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah utus Nabi Muhammad sebagai Rasul. Apa mungkin orang itu ngerti dia Rasul utusan Allah? Wallahu alam, mungkin nggak ngerti. Nah, bagaimana kita ngerti, Beb? Allah beri rahmah di hati kita. Apa sering baca maulid Nabi Muhammad SAW. Di sana digambarkan Nabi, dikhabarkan Nabi. Apa keterangan itu, Beb, yang nyambung ke Rasulullah? Lihat zuriyah Nabi Muhammad. Qala Rasul humu itrati khaliqum min tinati. Ya, dikatakan dia itu yang dikatakan akan membawa sir, akan membawa ilmu, akan membawa zatiyah. Maka dikatakan fadilatul zat. Fadilatul zat itu yang apa? Yang ada di diri mereka ahlul bait, mereka zuriyah. Sedang al-ilmu ada di diri ulama-ulama ilah. Laisal ulama dunia, bukan ulama dunia, tapi ulama ilah, ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahibul ilm. Orang yang apa? Yang benar dalam menyampaikan ilmu. Kayak ngelihat Ustaz Awan berkah. Ya, lihat Ustaz Khairnawan berkah. Kenapa? Karena orang kalau dilihat menyenangkan hati, nah, di saat itu kita pasti ngucap alhamdulillah. Nah, tapi kalau orang sumpek, hanya sumpek,
pikiran apa, bingung, segala macam. Ini ada gangguan setan. Setan itu sifat. Al-Imam Sadzili mengatakan setan itu sifat. Syaitan itu sifat daripada iblis yang bisa mensifatkan ke diri manusia. Berarti orang nggak boleh ngerasa benar. Orang nggak boleh ngerasa benar. Di saat orang menyalahkan kita, kita ambil salahnya dulu. Jangan ngambil benar nih. Kenapa? Karena percuma sampai kita mati, kesalahan itu akan terus dibawa sampai kita mati. Mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa kita. Allah beri maghfirah, ampunan. Istighfar setiap hari. Istighfar setiap hari. Maka ulama dikatakan setiap sholat, ulama warasatul anbiya, ini pewaris Nabi Muhammad SAW ini, setiap sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung dia istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hakadha, terus itu memang ada dalam hadis. Nabi mengerjakan itu. Cuman itu sepakat semua ulama, ba'da sholat, dia pasti gak ada beda pendapat. Istighfar 3 kali. Nah, kita istiqomah begitu nggak harus, karena kita bukan ulama. Ya, kita belajar. Nabi SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ulama sahabah dikatakan. Yang dikatakan ulama sahabah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, kenapa bisa Sayyidina Ali seperti itu? Bisa hebat begitu. Karena bagaimana Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini radhiyallahu anhu mengatakan, andai kata satu orang mengajarkan aku satu ilmu, aku rela untuk menjadi budaknya. Nah itu akhlak Ahlul Bait Rasulullah SAW. Akhlak tuntunan kita Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan, memberikan tarbiyah, didikan apa secara muamalah, dari ucapan, bilisan, beramal, bilisan, dengan perbuatan atau dengan ucapan. Maka Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu kanjeng Nabi Muhammad SAW ini suaranya keramat. Waktu Karbala dikatakan apa? Dia itu di sana tentara-tentara Yazid dan Muawiyah ini, dia mau masuk ke tenda yang di sana isinya perempuan dan satu bayi. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad ketika masih kecil. Begitu itu laki-laki tentara ini mau mendekati kemah itu, Sayyidina Husain teriak, bukan mahram. Seketika itu berhenti kayak patung. Itu karamah suara Sayyidina Husain. Kenapa? Karena sir. Karena sir. Kenapa? Karena kira Al-Quran, insya Allah. Ya, karena sering membaca Al-Quran. Lidah yang basah dengan kalimat tauhid untuk kita meyakinkan bahwa Allah yang Maha Satu. Lam yalid wa lam yulad. Allah enggak beranak kan ya. Jangan ikutin orang musyrik yang apa? Yang dia enggak ngerti Allah, dia enggak ngerti ahlul, enggak ngerti habaib, enggak ngerti Rasul. Auzubillah min zalik, mafi adab, enggak punya adab ya, enggak punya akhlak. Kenapa? Karena jauh dari rahmat Allah. Bukan rahmat yang Nabi, yang Allah memang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghizawatun wa lahum adzabun adzim. Allah katakan, Allah sudah siapkan hadid, besi panas di neraka itu. Allah enggak akan keluarkan sama sekali apa ahlul jahannam, orang yang akan mendiami neraka jahannam. Wa hakadha, apalagi kalau bukan orang-orang seperti itu munafikun. Apa amanah ya khianati, ya khianat kepada agama Allah. Ya khianati apa hidupnya sendiri. Kata guru Habib Ustaz Ahmad Said Wafa Aba Anhum Tasik, bahwasanya apa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita ngerti diri kita ini, kita akan ngerti Allah. Nah, tanda orang nggak ngerti Allah nih, orang nggak ngerti diri. Bahasanya kasarnya nggak tahu diri. Ya, kalau bahasa halusnya lagi bodoh. Ya, na'udzubillah min zalik. Kita meminta kepada Allah, Allahumma zidni ilman warzuqni fahman, supaya kita faham, punya ilmu yang naf'an untuk sampai nanti ke akhirat. Begitu mati husnul khotimah, jaminan Allah. Kenapa? Karena penyakit Allah agama, nggak ada obatnya. Kesenangan Allah ini agama. Maka dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-ulama warathatul anbiya. Bayangkan, sampai itu diberikan Allah Subhanahu wa taala darajatus sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, martabatus siddiqiyah dikatakan. Sampai dikatakan Sayyidina Umar Khattab Al-Faruq. Nah, kenapa Allah berikan kisah dari saat tarikh, dalam tarikh sirah An-Nabawiyah Sayyidina Muhammad SAW itu kenapa? Karena Allah menginginkan kebaikan. Pasti Allah menginginkan kebaikan. Maka Allah katakan dalam satu hadis qudsi di kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi mengatakan apa? Man yuridillahi bihi khairan yufaqihuhu fid din. Apa kenapa Allah berikan kecukupan dia ngerti ilmu agama orang ini, jadi alim orang ini? Kenapa? Karena ridhonya Allah. Karena Allah menyukai apa yang baik.
Kalau Nabi SAW, Rasulullah mengatakan apa? Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik perbuatan seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah, yang orang itu baik. Yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, kata sallallahu sirrahu, walaupun apa itu secara lahiriah, apa secara rohaniyah, mau secara zahir ataupun secara rohaninya. Nah, kalau sudah baik terus, walhasil pasti nanti roh itu udah aman. Mati husnul khatimah, nggak susah. Orang yang matinya susah itu kita nggak bisa ngelihat. Jangan sampai ngelihat orang mati susah, karena nggak bagus. Orang tukang apa fitnah orang, tukang ngehina orang, jangan dilihat udah, karena begitu nggak bagus. Apa disuruh ibadah apa sendiri, sembunyi ibadah, supaya Allah benar-benar ngerti kita. Allah memperhatikan hadza fulan, seorang ini wanwara, orang yang apa, yang ia pemalu, al haya'u minal iman, yang Nabi katakan seperti itu. Orang harus memikirkan, kalau kita selalu merasa benar, ya nggak pernah salah akhirnya. Sama kayak iblis. Ya, iblis hanya mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, yang dia salahi ucapan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala salah. Kenapa? Di saat kita ngomong sendiri, Allah mendengar. Kuntu lahu sama'ahu, Allah akan menjadi pendengar orang yang saleh. Sebaliknya iblis laknatullah, Allah laknat. Kenapa? Karena congkak, aba wastakbara. Karena iblis pernah melakukan kesalahan yang apa, segala kesalahan demi Allah. Ketika Nabi Allah Adam alaihi salam, itu nggak bisa dikarang, memang ulah iblis laknatullah. Dan itu rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperjelaskan itu, diceritakan itu dari zaman ke zaman ini. Ini fitnah iblis laknatullah ini yang sampai kiamat terus Allah tangguhkan, nggak bakalan dapat kebahagiaan, naudzubillah min dzalik. Itu laknat Allah. Apa terus laknat Allah? Ya macam-macam penyakit-penyakit di dunia ini yang apa, yang sampai harus kita ini hati-hati, pakai benar-benar pegangan supaya nggak kena penyakit-penyakit yang Allah laknat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.